peserta didik yang selalu semangat dalam menuntut ilmu. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Siapakah di antara kalian yang ingin sukses? Saya. Semua orang ingin sukses, termasuk kalian. Namun perlu diketahui bahwa untuk meraih kesuksesan tersebut bukanlah perkara mudah. Kalian harus mampu mengatasi semua hambatan, tantangan dan rintangan dengan ketekunan dan kerja keras. Di samping itu, doa dari orang tua dan guru juga sangat dibutuhkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi rezeki memberi jalan kemudahan dan keberkahan. Perlu kalian ketahui bahwa Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya. Manusia akan hidup di akhirat selama-lamanya, sedangkan dunia hanya tempat singgah sementara. Agar memperoleh kebahagiaan di akhirat, kalian harus memperbanyak amal soleh selama hidup di dunia. Seseorang dikatakan sukses apabila memperoleh kebahagiaan di akhirat dan di dunia sekaligus. Namun, kita meyakini bahwa kesuksesan sejati adalah suksesnya hidup di akhirat. Untuk meraih kesuksesan tersebut, kalian harus menggunakan petunjuk ajaran Islam. Kesuksesan hidup di akhirat dan di dunia akan diperoleh dengan selalu beramal saleh dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia harus sejajar atau bahkan lebih tinggi dibanding bangsa-bangsa lain di dunia. Apa yang akan terjadi jika bangsa Indonesia tidak siap bersaing dengan bangsa lain? Tentunya akan jauh tertinggal dan dianggap sebagai bangsa malas. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri. Kemudian ajaklah teman-teman kalian untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini semua negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang berkompetisi dalam menentukan vaksin virus corona. Masing-masing negara mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi virus corona. Pada kondisi pandemik seperti inilah, kualitas sumber daya manusia sebuah negara benar-benar diuji kualitasnya. Bukan sekedar bertahan menghadapi pandemik, tapi mampu mengatasinya dengan baik. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar mampu tampil lebih unggul dibanding bangsa-bangsa lain di dunia. Ciptakanlah suasana berlomba dalam kebaikan di mana saja kalian berada, terutama di lingkungan sekolah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mari kita pelajari dan simak baik-baik agar dapat memahami pesan-pesan mulia yang terkandung di dalamnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Kalian pasti ingin mengamalkan pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 agar dapat berkompetisi dalam kebaikan. Maka lakukanlah M6 berikut ini, yaitu 1. Mengawali dengan basmalah. 2. Melakukan dengan penuh semangat. 3. Menjaga konsistensi. 4. Mempelajari ilmu yang terkait. 5. Membiasakan bekerja sama. 6. Mengamati, meniru dan memodifikasi. Untuk memahami M6 di atas, perhatikan penjelasan yang berikut ini. 1. Mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha maksimal hingga amal tersebut paripurna. Di samping
nilai pahala atas amal yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Sikap optimis dan semangat ini akan membuat seseorang menjadi yakin mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Lebih dari itu, tumbuh rasa senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan sebuah amal kebaikan. 3. Menjaga konsistensi atau istiqomah amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Kualitas dari amal kebaikan akan semakin meningkat apabila kalian lakukan dengan konsisten. Tiap hari akan ada pengalaman baru untuk perbaikan kualitas amal pada hari berikutnya dan masa datang. Khairul amal yang paling baik adalah adwamuha, amal yang selalu dilakukan atau konsisten. Wa inqalla, walaupun amal itu sedikit. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Antara ilmu dan amal merupakan satu kesatuan. Al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal, asyadari bila tamarin, ibarat pohon tak berbuah. Demikian pula, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Menambah bekal ilmu dapat kalian lakukan dengan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kelima, membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Dalam hal ini, bukan berarti mengabaikan amaliyah yang sifatnya pribadi. Keterlibatan banyak orang dalam suatu amal kebaikan akan membuat nilai amal tersebut semakin baik, karena akan semakin banyak manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih dari itu, akan memperkuat tali silaturahim dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan yang keenam, mengamati, meniru dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Hal ini akan memudahkan dan memotivasi seseorang dalam beramal saleh. Karena sudah dicontohkan oleh orang lain, maka harus ada usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Setelah kalian melakukan yang di atas, tentu banyak manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan.